Sekarang kita sudah masuk di Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Wow, haleluya. Dan kita sekarang sedang kalau saya boleh memberi judul, maka judul yang saya bagikan adalah kenapa kita tidak perlu takut. Betul, dunia ini tambah ngeri. Nilai tukar rupiah semakin gak jelas. Keadaan politik kadang-kala juga gak jelas. Keadaan ekonomi morat-marit. Bahkan sebagian kita berkata kalau dolar terus naik dan rupiah terus turun, ekonomi bisa goyah. Dan situasi sekarang serba nggak pasti. Perang Soviet dan Ukraine, perang Israel dengan Hamas. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, goncangan yang terjadi buat sebagian orang akan jadi takut. Tapi kita tidak perlu takut. Satu, karena kita tahu roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Yang kedua, karena kita tahu firman Tuhan bilang lawan iblis maka iblis akan lari. Yang ketiga, karena kita mengerti Allah terus bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Dan yang keempat, karena kita mengimani doa orang benar besar kuasanya. Haleluya. Nah, saudaraku, hari ini dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Di bawah judul perikop Yesus berjalan di atas air. Kita mau belajar ini ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Jadi perintahnya bukan berlayar. Maksud saya perintahnya bukan hanya berlayar. Let's go to the other side. Perintahnya adalah untuk berangkat ke seberang. Kalau Yesus bilang mari kita ke seberang, artinya kita pasti tiba di seberang. Yesus nggak bilang kita nggak akan menghadapi badai. Yesus nggak bilang kita nggak akan menghadapi masalah, tapi Yesus bilang let's go to the other side. Mari kita ke seberang, artinya kita akan sampai ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, ya kan? Setelah masing-masing dilayani oleh Kristus, mendapat makanan, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Jadi murid-murid di danau. Lalu orang banyak sudah pulang. Lalu Yesus naik ke bukit seorang diri untuk berdoa. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin saka. Sementara Yesus berdoa, dengar baik. Sementara Yesus berdoa. Jadi jangan sudah pikir doa berarti nggak ada masalah. Sementara Yesus berdoa ada angin badai. Ada angin sakal meniup. Tetapi justru kalau dia berdoa dia kuat. Jangan selalu komplain, dia bilang saya udah berdoa, kenapa Tuhan tidak buat mujizat? Justru karena sudah berdoa ada kekuatan, ada damai sejahtera, ada ketenangan, ada keyakinan, ada bangkit iman. Kira-kira jam 3 malam. Jadi mungkin Yesus berdoa kira-kira dari jam berapa? Jam 9 ketika hari udah mulai gelap. Terus berdoa. Mungkin sampai jam 1-an. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Jadi waktu sudah sekitar jam 1 Yesus mulai berdoa turun bukit. Lalu dia sampai di pinggir danau. Gelombang udah mulai nggak jelas. Angin sakal mulai bertiup. Akhirnya Yesus memilih berjalan di atas danau. Kira-kira jam 3 malam. Apa itu jam 3 malam? At the darkest hour. Di saat yang paling gelap. Datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Artinya ketika murid-murid sudah berpikir there is no hope. Ketika murid-murid berpikir we will perish. Kita akan binasa. Disitulah Yesus datang. Makanya selalu saya bilang, rugi kalau kita menyerah. Pak, rugi kalau kita menyerah. Pak, rugi kalau kita menyerah. Bu, rugi kalau kita menyerah. Adik-adik muda, hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan remaja, rugi kalau kita menyerah. Betul badainya silih berganti, betul situasinya menyakitkan. Tapi selalu ada Yesus. Yes. Ketik live chat saudara. Rugi kalau saya menyerah. Saya kan masih punya Tuhan. Karena saya mesti punya Tuhan, saya mesti semangat. Dan kalaupun saya udah gak bisa semangat, minimal saya serahkan semuanya pada Tuhan. Dan saya hanya bersyukur dan mengimani bahwa everything gonna be alright. Oh, hallelujah, Bu. Everything gonna be alright. Pak, everything gonna be alright. Adik-adik muda, para pelayan-pelayan Tuhan, everything gonna be alright. Apa artinya itu pendeta? Segala sesuatunya pasti akan beres. Yes, haleluya. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air.
ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru. Mereka udah putus asa, mereka udah gak ada jalan. Mereka udah pikir we will perish. Dan mereka berseru, it's ghost. Itu hantu. Lalu berteriak-teriak mereka karena takut. Karena mereka berpikir, wah ini kami udah ada di dunia lain kali ini. Udah ngeliat yang aneh-aneh nih. Mereka begitu ketakutan. Jadi pelajarannya, kenapa kita tidak perlu takut? Kalau kita takut kita bisa ngaco. Kalau kita takut, analisa kita nggak bisa jalan. Akal waras kita nggak bisa jalan. Orang takut akhirnya pilih untuk bercerai. Orang takut akhirnya milih pergi ke dukun. Orang takut akhirnya lari ke narkoba, seks bebas. Orang takut akhirnya percaya. Ilmu-ilmu, dia saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Orang kalau udah mulai takut, akal sehatnya nggak waras. Keputusannya bisa aneh. Yesus yang luar biasa datang berjalan di atas air. Mereka bilang itu hantu. Lalu apa yang terjadi? Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, luar biasa. Yesus Tuhan yang pengendalian dirinya luar biasa. Dia bukan Tuhan yang tersinggung. Apa? Aku datang susah-susah. Mau tolong kamu bilang aku hantu. Coba aja saudara. Orang mau saudara tolong tiba-tiba dia teriak, setan. Waduh kita emosi. Tapi Yesus Tuhan yang pengendalian dirinya luar biasa. Apa yang terjadi? Segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah aku ini. Tenanglah. Aku ini, ego emi. Ehye asyir ehye. Jangan takut. Tapi dalam hati murid-muridnya, gimana kita gak takut? Situasinya begini. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia. Artinya Petrus bimbang. Tuhan apa bilang kau itu? Berarti dia khawatir. Mungkin dia pikir dia udah ada di dunia lain. Suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Kalau kamu mempunyai iman, datang. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Dia nggak bilang, datanglah Petrus. Dia tantang semua, datanglah. Siapa yang punya iman, siapa yang yakin, siapa yang mau bertindak, silahkan datang. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, jadi dia sudah jalan. Tapi ketika perahu sudah jauh dan Yesus masih jauh, jadi dia artinya di tengah-tengah. Awalnya kan dia pikir kalau ada apa-apa dia masih bisa balik ke perahu. Tapi dia terus jalan. Waktu perahu sudah jauh dan Yesus masih jauh. Di situ dia mulai goyang. Ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lihat saudara. Tadi di ayatnya yang ke-26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Takut bisa membuat orang prediksi salah. Akal sehat gak jalan, keputusan diambilnya ngaco. Tapi yang kedua, dikatakan di ayatnya yang ke-30. Ketika dirasa tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Dan berteriak, Tuhan tolong aku. Orang kau udah takut. Akhirnya mengalami penderitaan-penderitaan yang gak seharusnya dialami. Gak bisa tidur, penuh benci, penuh kepahitan. Untung dia segera berteriak, Tuhan tolong aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia. Dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu. Dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya sesungguhnya engkau anak Allah. Apa yang Yesus kerjakan sungguh dahsyat dan luar biasa. Dari sini saya bisa belajar bahwa pada dasarnya cemas dan takut ada dua jenis. Astaga, masa cemas dan takut aja ada jenis-jenisnya? Iya, yang pertama cemas dan takut sebagai serangan iblis. Jadi ada orang yang memiliki ketakutan, kecemasan karena serangan iblis. Nah kalau iblis menyerang langsung lawan. Lawan lewat apa? Firman. Waktu Yesus diserang oleh iblis dalam pencobaannya, Yesus jawab apa? Ada tertulis. Ada tertulis. Ada tertulis. Jadi ada cemas dan takut yang merupakan serangan iblis, dan ini normal. Setiap orang bisa diserang oleh iblis. Cuman reaksinya beda. Orang-orang yang punya iman, orang-orang yang ngerti firman, orang-orang yang dekat sama Tuhan, orang-orang yang mempelajari Alkitab,
Dengan sungguh-sungguh keluar dari dasar hatinya. Waktu dapat serangan, ketakutan, cemas. Dia tahu takut dan cemas bukan dari Tuhan. Allah tidak pernah memberikan roh yang menekan ketakutan dan kecemasan. Karena itu dia lawan. Lawan lewat apa? Lewat firman. Caranya gimana? Puji-puji Tuhan. Naikkan pujian, naikkan penyembahan, naikkan doa. Perkatakan ayat-ayat firman Tuhan. Saudara-saudara yang lagi takut, lagi cemas. Dan itu seperti serangan yang datang tiba-tiba. Lawan. Angkat puji-pujian, nyanyi lagu-lagu rohani. Baca Alkitab. Perkatakan ayat-ayat firman Tuhan yang menguatkan iman kita. Karena apa saja yang kita katakan, kalau kita tidak bimbang tapi percaya, itu akan terjadi. Kita naikkan doa. Kita usir roh-roh ketakutan, kebimbangan. Segala kecemasan. Karena memang itu roh yang bukan dari Tuhan. Tapi yang kedua, ada orang-orang yang ketika dapat serangan kecemasan, dia memilih untuk entertain it. Dia memilih untuk menikmatinya. Ya habis gimana ya, aduh ya normal lah. Lalu ketika ditegur, jangan takut. Ya tapi kan manusia biasa takut. Loh, yang normal itu dapat serangan. Tapi waktu dapat serangan, lawan. Alkitab bilang lawan iblis, maka iblis akan lari. Tetapi jenis yang kedua ada cemas dan takut sebagai penjajahan iblis. Karena kita nggak lawan, dia jajah kita. Makanya saya bilang, adapun cemas dan takut yang merupakan serangan iblis harus kita kalahkan dengan melalui firman Tuhan, dengan puji-pujian, dengan doa. Namun cemas dan takut yang merupakan penjajahan harus kita tolak dengan kuasa darah Yesus. Karena jika tidak, itu akan menghancurkan kita. Dan biasanya, kalau dia sudah terlalu menguasai kita, engkau membutuhkan orang lain untuk mendoakan saudara. Jadi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, jangan membiarkan dirimu dijajah. Kalau engkau sudah terlalu ketakutan, saya mau bilang, itu penjajahan. Hari ini saya mau berdoa secara khusus. Karena Tuhan tidak memberikan roh yang mendatangkan ketakutan. Saya tidak rela ya jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan melalui program Semanggi ini. Yang dijajah oleh iblis, dikendalikan oleh iblis dengan ketakutan dan kecemasan. Alkitab bilang, kalau anak itu memerdekakan kamu benar-benar merdeka, engkau berhak untuk hidup merdeka. Bukan lagi hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Nah saya pelajari, mengapa kita tidak perlu takut? Yang pertama, karena Yesus yang sudah menjaminnya. Yesus yang sudah menguatkan kita. Yesus yang sudah memberi perintah kepada kita. Jangan kamu takut. Yesus yang bilang, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Yesus yang berjanji kepada kita. Roh yang ada pada kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Jadi saudaraku, kita mau ikut mana? Mau ikut perasaan kita? Atau mau ikut perintah Tuhan, jaminan Tuhan? Kan Tuhan udah jamin menyertai kita. Tuhan kan udah kasih perintah, jangan takut. Alkitab kan sudah bilang, Allah tidak pernah memberikan roh yang mendatangkan ketakutan. Berarti ketakutan adalah roh yang bukan dari Tuhan. Kalau ketakutan adalah roh yang bukan dari Tuhan, berarti ketakutan dari setan. Serangan takut itu normal. Setiap orang bisa diserang. Sama seperti pepatah yang bilang, saya tidak bisa menahan burung untuk terbang di atas kepala saya. Tapi saya bisa mencegahnya supaya dia jangan bertengger di kepala saya. Bahkan saya bisa pastikan dia tidak akan bisa bersarang di kepala saya. Serangan ketakutan dan kecemasan juga sama. Dia seperti lewat gitu. Kita mau biarkan dia bertengger enggak? Kita mau biarkan dia kemudian bertelur enggak? Ah ini dia. Jadi sekarang, mengapa kita tidak bertakut? Yesus sudah menjamin, Yesus sudah memerintahkannya, Yesus sudah menyingkapkannya. Tinggal kita mau percaya perasaan, ya tapi. Karena banyak orang kan gitu, cari-cari alasan, lalu membenarkan dirinya sendiri. Mulai hari ini enggak. Saya cuma ikut yang Yesus mau. Yesus sudah perintahkan, jangan takut, saya tidak bertakut. Yesus sudah jamin, aku menyertai engkau, itu yang aku percaya. Yang kedua, mengapa kita tidak bertakut? Karena Yesus berdoa dan mendoakan kita. Alkitab bilang, Yesus duduk di sebelah kanan Allah menjadi juru syafaat buat kita. Kenapa murid-murid aman? Yesus sedang di atas bukit berdoa. Berarti saya percaya. Yesus sebagai juru syafaat mendoakan kita. Dia menjadi pembela kita. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau Yesus yang menjadi juru syafaat buat kita, maka kita dapat berkata, ngapain saya takut? Hal-hal yang tidak mampu saya hadapi, dia menyelesaikan buat saya.
Hal-hal yang saya mampu hadapi. Dia yang memberi kekuatan buat saya. Haleluya. Dan yang ketiga, mengapa kita tidak perlu takut? Karena firman Tuhan dapat diandalkan. Alkitab bilang, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Kalau janji Tuhan bisa meleset, mungkin kita bisa takut. Tapi kalau janji Tuhan dia dan amin. Janji Tuhan penuh dengan bukti-bukti pemeliharaan Tuhan. Sampai Alkitab bilang 1.000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 boleh rebah di sisi kanan. Itu tidak akan menimpamu. Aku akan memerintahkan malaikat untuk berkemah di sisi orang yang takut akan Tuhan. Makanya Alkitab bilang apa? Melewati air, aku tidak akan dihanyutkannya. Melalui api, aku tidak akan dihanguskannya. Makanya Alkitab bilang, singa dan ular muda, singa dan ular tedung dapat kau langkahi. Dan kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Berarti dari sini kita bisa belajar. Firman Tuhan bisa kita andalkan. Pegang aja firman Tuhan. Yakini aja firman Tuhan. Maka hal dahsyat akan Tuhan nyatakan. Haleluya. Dan yang keempat, mengapa kita tidak perlu takut? Satu, karena Yesus yang memerintahkannya. Dua, karena Yesus berdoa dan mendoakan kita sebagai juru syafaat buat kita. Yang ketiga, karena firman Tuhan dapat diandalkan. Firman Tuhan tidak pernah meleset. Firman Tuhan ini amin. Dan yang keempat, karena takut bisa merusak kehidupan kita. Orang-orang yang takut adalah orang-orang yang sengsara. Bu, kalau takut membuat hidupmu lebih bahagia, saya harus bilang takutlah. Pak, kalau cemas bisa membuat hidupmu bahagia, maka saya harus bilang cemaslah. Adik-adik muda, kalau takut dan cemas bisa membuat hidup kalian lebih cemerlang, maka saya akan bilang takut dan cemaslah. Tapi justru yang saya perhatikan, takut dan cemas menghancurkan. Takut dan cemas menyengsarakan. Takut dan cemas membuat hidup tertekan. Karena sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara. Mari kita pegang firman Tuhan. Saya tidak boleh takut. Pertama-tama saya mau berdoa buat setiap saudara yang hidup dalam ketakutan. Saudara yang seperti kayak terus gitu, gak ada pegangan, gak ada keyakinan. Dan selalu dikuasai oleh trauma. Taruh tangan kananmu di dada.